Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ayu dengan NIM 22040300076. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran dari pertemuan pertama sampai yang terakhir. Yang pertama ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Yang kedua itu tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing management. Ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi pemasaran. Efektivitas pemasaran adalah ukuran seberapa efektif strategi pemasaran untuk mencapai dua tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan dan menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Sedangkan efisiensi pemasaran adalah tentang menemukan cara untuk mengurangi biaya pemasaran baik dari segi waktu dan sumber daya. Semakin efisiensi pemasaran, semakin cepat dan murah pula dapat mencapai efektivitas yang maksimal. Selanjutnya, faktor yang meningkatkan kinerja karyawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sarana prasarana tempat kerja, lingkungan kerja, job desk pekerjaan, tanggung jawab, visi dan misi perusahaan, budaya organisasi, sistem komunikasi, kinerja upgrade, skill upgrade, dan bonus dan insentif. Selanjutnya, tingkatan manajer yang dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak atau top management. Di sini tingkatan yang pertama dan menduduki level yang paling atas. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, yang level ini berada di bawah top management dan di atas manajemen lini pertama. Kemudian ada manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Selanjutnya, keterampilan manajerial. Yang pertama ada kemampuan membuat keputusan. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menentukan keputusan dengan benar dalam kondisi seperti apapun. Selanjutnya ada keterampilan dalam conceptual skills. Seorang manajer dituntut untuk bisa membuat konsep dari perencanaan setiap proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, kemampuan dalam melakukan komunikasi. Seorang manajer harus bisa menempatkan dan menyesuaikan diri dengan siapa dia berada atau dengan siapa dia berbicara. Selanjutnya, keterampilan technical skills, di mana manajer perlu memahami teknologi yang terus mengalami perubahan dan perkembangan untuk menghasilkan ide-ide cemerlang supaya perusahaan dapat berkembang nantinya. Selanjutnya ada soft skills. Seorang manajer haruskan memiliki soft skill seperti kemampuan dalam mengatur waktu dan juga kemampuan untuk berkolaborasi dengan anggota tim lain ataupun dengan anggota timnya. Yang selanjutnya ada konsep pemasaran. Yang pertama, konsep pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya tuh ada 8 tahap sejarah perkembangan pemasaran menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama ada tahap ekonomi swadaya atau sendiri, kemudian tahap ekonomi family, ketiga tahap barter sederhana, keempat tahap pasar lokal, kelima tahap ekonomi uang, keenam tahap kapitalisme muda, ketujuh tahap produksi massa, dan yang terakhir tahap ekonomi makmur. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Yang pertama, peningkatan penjualan. Semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan, semakin besar pula peluang produk atau jasa yang terjual. Kedua, ada pengenalan produk. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, riset. Dengan melakukan riset, perusahaan dapat mengetahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen.
Keempat, ada kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kelima, kompetisi. Perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menunjukkan keunggulannya dibanding produk pesaing agar dapat memenangkan persaingan. Yang keenam, mengetahui segmentasi pasar. Dengan mengetahui segmentasi pasar, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Ketujuh, menetapkan target pasar. Dengan menetapkan target pasar yang tepat, perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang tepat dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Selanjutnya, proses pemasaran. Yang pertama ada riset pasar. Perusahaan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, ada penyusunan strategi pemasaran. Setelah mengetahui hasil riset pasar, perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produknya. Ketiga, eksekusi strategi pemasaran. Setelah strategi pemasaran disusun, perusahaan melakukan eksekusi pemasaran dengan melakukan aktivitas pemasaran seperti promosi, penjualan, dan distribusi produk. Keempat, ada monitoring dan kontrol. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima itu evaluasi. Perusahaan melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama itu 4P. Prinsip pemasaran yang paling tradisional adalah 4P, yaitu product, price atau harga, place atau tempat, dan promotion. Namun, dalam perkembangan terkini, ada 3 komponen P yang ditambah, yaitu people atau orang, proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Yang kedua, menciptakan nilai produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki nilai yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, fokus pada konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, segmen pasar. Perusahaan harus mengetahui segmen pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Yang kelima, ada branding. Perusahaan harus membangun merek yang kuat dan dikenal oleh konsumen. Yang keenam, ada inovasi. Perusahaan harus terus melakukan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus yang terakhir ada integrasi pemasaran. Seluruh komponen pemasaran harus diintegrasikan dan diselaraskan dalam sebuah strategi besar pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke pemasaran dan perencanaan strategi. Yang pertama, perencanaan strategi. Ialah merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Adapun manfaatnya yaitu mengomunikasikan rencana strategis, meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menerapkan arah bisnis, dan mengomunikasikan rencana secara strategis. Adapun elemen perencanaan yang strategis yaitu visi, misi, nilai inti, analisis SWOT, tujuan jangka panjang, dan rencana aksi. Selanjutnya proses perencanaan strategis, yaitu ada tentukan goals atau tujuan, kembangkan asumsi, mencari beragam cara untuk mencapai target, pilih action plan, kembangkan rencana pendukung, dan implementasi perencanaan strategis. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.